Yos, Sukare semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, Lobiku. Saya ingin menceritakan tentang proses saya lanjut ke visa kerja gitu, karena nggak pulang ke rumah. Awalnya gini guys, saya minum dulu ya. Ini mah sambil curhat-curhat aja, surat santai gitu sama saya, ngobrol gitu, pengalaman. Ceritanya gini, aku mau ceritain sedikit pengalaman aku selama 3 tahun selesai magang di Jepang gitu ya, sama pindah gitu, proses kerja visa kerja gitu atau tokuteng. Jadi karena aku kan selesai nih masa magang aku di 3 tahun di perusahaan kemarin gitu ya, Jisusei gitu. Karena kenapa aku nggak dilanjutin di perusahaan tersebut, padahal kan bos aku juga ya baik gitu, maksudnya silakan perpanjang sanggo gitu, tapi aku nggak mau karena aku pengen cari pengalaman baru lagi di daerah yang prefekturnya ke atas itulah, dari segi gaji ataupun segi orang-orang yang Jepang yang enakan gitu ya. Karena ya emang sih orang Jepang itu kadang ada yang enak, enjoy, ada yang kibisi banget atau kejam gitu ya. Jadi ya siap-siap aja ya kalian yang kerja di Genba gitu ya. Aku tuh singkat ceritanya ya udah, pokoknya habis kontrak aku harus dapat job gitu. Sebelum habis kontrak aku harus dapat job, karena kalau misalkan kita belum dapat job itu, aku tuh bingung. Aku misalkan pulang gitu ke Indonesia gitu ya, belum dapat pekerjaan, nanti tuh di Indonesia tuh proses lagi ya, gitu, dari nunggu lagi gitu, dari nunggu ke LPK atau kemana gitu. Nah aku tuh males, aku lebih baik dapat job sebelum habis kontrak gitu. Jadi aku tuh di situ tuh sebelum Hamin 5 bulan habis kontrak itu tuh aku nyari job itu, nyari job ya ceritanya guys, nyari job job pertanian. Awalnya job pertanian nggak dapet, aku peternakan, daftar gitu, masukin peternakan, pertanian, udah tuh. Nah udah bulan 1, bulan 2 nih nggak ada kejelasan pertanian sama peternakan tuh interviewnya kapan gitu. Kata aku nunggu lama banget itu ya. Daripada nunggu lama lagi, ada tuh TSK. TSK nya juga teman aku sendiri gitu, udah di temen dulu daerah, pernah main 1 kali gitu, dia kerja di TSK, nggak disebutin namanya siapa gitu ya. Ya itu, jadi aku diajak gitu, ada loker nih, job apa, job Tobi. Daerah mana, kata aku tuh kan nanya daerah ini, Chiba, kata Tokyo. GQ, gajinya berapa? 300 ribu, 300 ribu yen katanya, 330 mang katanya. Ya udah, kata aku itu ya, daripada aku nunggu yang nggak kejelasan, nunggu job pertanian atau peternakan nggak jelas, ya udah aku ngelamar aja deh kayaknya job Tobi lagi selama lanjut visa kerja gitu. Aku mikir aku nggak mau kerja Tobi lagi tuh, karena capek sih kerja Tobi, tapi dah gimana lagi ya, itu rezeki aku. Jadi aku harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada aku gitu ya guys ya. Jadi ya udah, aku job Tobi lagi sekarang tuh, job Genba lagi, Tobi lagi, selama kontrak 3 tahun lah. 3 tahun visa kerja gitu. Nanti kan kalau visa kerja itu 1 tahun boleh kita
apa namanya pulang. Terus tahun keduanya lagi boleh pulang, setiap tahun boleh pulang kalau visa kerja bebas itu guys. Nah aku di sini tuh visa kerja itu guys, jadi aku kan berangkat tanggal 2 nih. Habis terakhir kerja aku tuh 30 Maret 2025 terakhir kerja aku. Nah aku sama perusahaan yang kemarin mau kapan pindah ke daerah atasnya katanya, maksudnya pindah ya kata aku teh tanggal 2, kata aku teh tanggal 1-nya aku ngurus kayak surat perpindahan kata aku tuh. Jadi yaudah aku tanggal 2 pindah ke Chiba, berangkat naik Shinkansen dari Kokura ke Tokyo gitu ya. Dan itu pun biaya sendiri, maksudnya biaya sendiri teh nanti teh diganti sama orang perusahaan gitu. Dari Kokura ke Tokyo itu sekitar 2.150.000 lah, atau 2 mang 5 mang seng yaku gojueng kana tomo harang nggak sulit tak. Terus ya udah tuh aku tuh berangkat dari situ. Nah habis besoknya tanggal 3 aku ngurus surat perpindahan. Nah surat perpindahannya tuh yang kalian sebelum mau pindah ke apa namanya prefektur baru itu kan harus ngurus surat perpindahan. Kalian tuh bawa tuh surat itu, nanyain aja ke Syakuso Sumimasen eto Sutsususitain des. Misalkan dia nanya mau pindah kemana, misalkan Shibakeng Sundeiru Atarasi Sundeiru Tokoro des, gitu aja. Misalkan di tempat baru gitu tinggalnya gitu, apa bilang gitu aja, ngerti dah dia. Tinggal nunjukin Jero Kado doang sih, itu doang. Terus abis itu ya udah tuh aku proses sama yang di asrama ini, sampai aku namanya Mas Dwi gitu ya, ngurus bareng tanggal 3 nya tuh. Nah surat perpindahan itu tuh udah jadi itu. Nah dikasihin ke orang TSK gitu, paspor sama Jero Kado itu dikasihin ke situ, dikirim ke TSK. Terus lanjut cerita, ya udah tuh aku nunggu tuh dari tanggal 3. Terus jadi tuh tanggal berapa? Tanggal 21-an surat visa kerja aku turun, Jero Kado Atarasi aku turun. Nah alhamdulillah tuh udah turun, udah jadi tuh. Ya nunggu berapa minggu ya, hampir 3 minggu lah aku nungguin. Dari situ aku main terus kesana sini karena aku kan bete gitu ya, mau kemana gitu ya, nggak kerja gitu ya. Jadi aku main kesana sini, karena kan itu boros uang sih menurut aku. Jangan ditiru pokoknya, nggak baik kalau main terus tuh. Terus ya udah tuh aku ngurus habis itu nunggu ngurus jadi. Terus aku telepon lagi tuh orang TSK, nanti ya saya nelpon lagi ke Kaisanya tanggal berapa kamu dapat apatonya. Nah kebetulan aku dapat apato tuh tanggal sekitar ya katanya 17 ke atas lah, apatonya udah ready kata tanggal 15. Ya udah aku nunggu lagi sampai sekarang, nunggu lagi. Jadi ya udah deh, nunggu sampai sekarang 1 bulan lebih lah, 1 bulan 2 minggu gitu ada aku nunggu. Jadi ya sabar aja lah intinya mah. Kalau misalkan kita berproses nyari kerjaan di Jepang itu harus harus sabar intinya mah. Terus juga kalau misalkan kita nyari kerja di Jepang itu harus punya kenalan nih. Yang pertama punya kenalan orang teman yang punya kenalan banyak TSK gitu. Jadi kalian tuh harus sharing gitu, jangan sampai kalian tuh harus punya kawan gitu, harus punya informasi gitu. Jangan sampai kalian salah pilih TSK, nanti kalian bayar berjuta terus nggak masuk ke Kaisa, itu bahaya banget. Alhamdulillah aku dari TSK alhamdulillah aku gratis sih, nggak ada ngeluarin biaya apapun. Tapi yang ngurus sendiri itu yang bikin capeknya. Nah
yang harus disiapkan untuk kerja di Genba itu ya ini yang kalian harus siapkan. Kayak misalkan nih, yang pertama aku kasih tahu ini ya, yang pertama Nengking Teco itu harus dipersiapkan. Nengking Teco yang pertama, dan yang kedua Inkan Cap. Kayak misalkan kalian bikin buku rekening tabungan itu harus ada inkan capnya atau nama sendiri gitu ya. Terus yang ketiga Tensusu Todoke, itu surat perpindahannya tuh harus ada. Terus Koyo Hokeng Tiko Kengsenba Iko Koyo Hokeng Tiko Kengsa Banggo, itu kayak surat asuransi minta di Kaisa aja dah. Terus yang kelima Kaisa yang kemarin itu ya. Terus yang kelima Koyo Hokeng si Kaku Soshi Shitsumeiso, itu surat asuransi itu, asuransi pengunduran diri atau apa dia namanya. Terus yang keenam Kenko Shindang. Nah Kenko Shindang, kalian itu di perusahaan kalian itu tanggal berapa gitu, jadi harus tahu juga, terus kirimin ke pihak SK nya gitu. Terus yang ketujuh main number kado gitu, kalian juga harus bikin main number kado guys, jangan lupa. Terus yang ke 8 rekening Yucho ya. Terus yang ke 9 hire up ID, atau kayak di Genba kan ada hire up kado itu, kasih tau lah anak Genba mah hire up kado kayak gimana. Terus yang ke 10 ginseng tuh, uang ginseng jangan lupa dipotoin. Terus habis itu ya itu 10 persyaratan yang harus disiapkan menurut aku ya. Ini juga dari TSK sih, harus dipersiapkan gitu. Itu aja sih ya. Kenapa ya betah di Jepang ya karena butuh, bukan karena betah di sini, lama di sini enggak, karena butuh doang. Aku harus biayain adik aku ke Jepang ya enggak. Adik aku kan nanti kan mau ke Jepang juga nih, datang bulan Agustus dia ke sini, jadi harus butuh biaya juga kan. Kalau misalkan aku pulang aku nggak ada biaya buat ngeberangkatin adik aku ke Jepang, makanya aku nunggu adik aku ke sini, pengen ketemu dia, aku kangen. Berarti aku nunggu di Jepang aja dah. Terus juga bahagiain orang tua guys, jangan lupa. Ya gitu aja sih curhatan aku mengenai apa namanya proses visa kerja di Jepang itu. Yang penting mah kalian harus sabar, menikmati segala prosesnya, lakukan yang terbaik, jangan sampai kalian ngeluh ataupun apapun itu. Itu aja dari saya Lobikung, terima kasih. Jangan lupa subrek channel saya Lobikung dan TikTok saya Lobikung juga. Yos Osukare sama Desta. Yos.